warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Ya. Hari ini kita akan belajar tentang puisi. Apa sih yang dimaksud dengan puisi? Nah, sebelum kakak jelaskan lebih jauh mengenai apa itu puisi, kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu puisi? Atau gini deh, nah sebelum kita bahas tentang puisi, kita akan bahas dulu tentang bahasa. Apa itu bahasa? Nah, bahasa merupakan alat komunikasi yang digunakan oleh manusia untuk menyampaikan pesan, ide, gagasan, atau informasi baik secara langsung atau lisan atau secara tulisan. Nah, puisi merupakan salah satu media yang digunakan oleh manusia juga untuk menyampaikan pesan. Nah, bentuknya adalah tulisan. Tapi bisa juga disampaikan dengan menggunakan lisan atau secara langsung dibacakan. Nah, sekarang kira-kira kalian tahu nggak sih apa itu puisi? Ada yang pernah baca puisi? Atau ada yang pernah lihat puisi? Atau sama sekali belum tahu apa itu puisi? Tenang, buat yang belum tahu, kita akan pelajari sekarang. Tapi buat yang sudah tahu, sekarang kita akan belajar untuk menulisnya. Oke. Sekarang kita mulai dari pengertian apa itu puisi. Secara umum, puisi dapat diartikan sebagai kata-kata yang indah yang digunakan untuk menyampaikan perasaan, pikiran, atau imajinasi si pembuat puisi. Nah, orang yang suka atau sering menulis puisi dapat kita sebut sebagai penyair. Jadi, karena karya puisi ini merupakan karya sastra dan terdiri dari rangkaian kata-kata yang indah, maka diperlukan perasaan dari penulis. Oke, untuk mendapat puisi yang baik, maka dibutuhkan perasaan. Puisi yang baik adalah puisi yang dapat membangkitkan perasaan pembacanya. Jadi, ketika kita membaca puisi, lalu perasaan kita tergerak untuk merasakan apa yang disampaikan oleh penulis, maka itu adalah puisi yang baik. Nah, menulis puisi ini bukan semata-mata sekali tulis langsung bisa, tetapi menulis puisi ini adalah keterampilan. Sama seperti halnya keterampilan yang lain, untuk menulis puisi dibutuhkan latihan. Setidaknya kakak menuliskan 3 cara untuk berlatih menulis puisi. Yang pertama adalah kita harus mulai dari melihat karya-karya puisi yang sudah ditulis oleh penyair-penyair yang lain. Lalu yang kedua, kita harus melatih panca indera kita seperti penglihatan, pendengaran, penciuman, dan perasaan. Lalu yang ketiga, kita harus mulai untuk menulis puisi. Nah, kakak akan jelaskan satu persatu poin yang sudah kakak sebutkan tadi. Yang pertama adalah kita harus melihat atau mengamati karya-karya puisi yang sudah dibuat oleh penyair-penyair yang hebat. Tujuannya adalah supaya kita bisa melihat bagaimana puisi yang baik, bagaimana penggunaan kata-kata atau kalimat yang digunakan oleh penyair-penyair sebelumnya. Kakak memiliki beberapa contoh penyair yang bisa kalian amati karya-karya puisinya. Yang pertama, ada Sapardi Djoko Damono. Yang kedua, ada Chairil Anwar. Yang ketiga, ada W.S. Rendra. Yang keempat, Sutarji. Lalu Taufik Ismail. Dan masih banyak lagi. Semua terserah kalian bagaimana untuk mencari atau mengamati penyair-penyair mana yang puisinya menurut kalian adalah puisi yang baik. Lalu yang kedua, caranya adalah meningkatkan perasaan atau panca indera kita sehingga kita bisa lebih peka terhadap sesuatu. Nah, panca indera kita yang bisa kita latih untuk bisa menulis puisi, yang pertama ada penglihatan, lalu penciuman, pendengaran, dan perasaan. Kakak kasih contoh.
Ketika kita melihat bunga mawar, apa yang terbayang dalam pikiran kalian? Kalau kakak, ketika melihat bunga mawar, yang terbayang adalah sesuatu yang indah, lalu sesuatu yang harum. Maka ada dua panca indera yang kita gunakan. Yang pertama mata, ketika melihat bunga itu indah, lalu penciuman, harum wanginya. Nah, bagaimana ketika dituliskan menjadi sebuah puisi? Kakak kasih satu contoh kalimat. Ya. Kabar darimu kemarin sore bagaikan mawar baru mekar di sore hari. Kabar darimu kemarin sore bagaikan mawar yang baru mekar di pagi hari. Jadi kita bisa mengandaikan bahwa kabar dari seseorang itu adalah sesuatu yang sangat kita tunggu keindahannya. Karena kabar dari seseorang yang sudah tidak kita lama temui, maka akan terasa indah ketika kita mendengar kabar itu suatu hari. Itu contoh. Nah, yang ketiga, kita harus mulai menulis puisi. Mau jelek, mau kata-kata kita masih terbatas, tidak apa-apa. Jadi, yang penting kalian harus mencoba. Karena tidak ada puisi yang tercipta langsung baik ketika kita baru satu kali menulis puisi. Karena tadi kakak sudah menyebutkan bahwa menulis puisi itu adalah keterampilan, maka harus sering dilatih. Menulis puisi harus sering dilatih, tidak bisa satu kali jadi, satu kali bagus. Oke? Nah, sekarang kakak punya contoh puisi yang bisa kalian amati bagaimana kata-katanya, lalu bagaimana kalimatnya, dan mungkin kalian bisa dapat pesan apa dari puisi ini. Nah, puisi ini adalah puisi doa karya Chairil Anwar. Kakak bacakan ya. Tuhanku, dalam termangu aku masih menyebut namamu. Biar susah sungguh mengingat kau penuh seluruh. Cahayamu panas suci, tinggal kerdip lilin di kelam sunyi. Tuhanku, aku hilang bentuk, remuk. Tuhanku, aku menggembara di negeri asing. Tuhanku, di pintumu aku mengetuk, aku tidak bisa berpaling. Nah, itu adalah contoh puisi yang dituliskan oleh Chairil Anwar. Kalian bisa melihat, mengamati contoh puisi itu, atau melihat karya-karya puisi dari para penyair lain. Oke? Untuk pertemuan kali ini, kakak jelaskan mengenai pengertian puisi dulu. Selanjutnya, kita akan ketemu lagi dalam latihan untuk menulis puisi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.